Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Rifkiandi dari kelas 1C dengan NIM 112302510000126. Tugas kuliah sumber informasi. Saya akan menjelaskan materi tentang monograf. Yang pertama ada definisi monograf, yaitu hasil karya tulis seorang pakar subjek tertentu spesialis atau salah satu aspek dari sebuah subjek dan biasanya ditulis oleh penulis tunggal. Satu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan novelty atau metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pusaka, sumber, direktorat, sumber daya, ristek dikti. Oke, selanjutnya karakteristik monograf. Yang pertama berasal dari hasil penelitian, yang kedua bersifat segmentasi khusus akademis, yang ketiga menggunakan bahasa formal, yang keempat bisa diterbitkan dan wajib memiliki ISBN, yang kelima fokus pada suatu ilmu, ditulis oleh penulis tunggal, merupakan terbitan tunggal yang diselesaikan dalam satu jilid dan tidak berkelanjutan. Selanjutnya jenis-jenis monograf. Buku teks adalah buku instruksi. Tujuan utamanya bukan untuk memberikan informasi tentang subjek tertentu, tetapi untuk memungkinkan seseorang mengembangkan pemahaman yang tepat tentang subjek tersebut. Seringkali penyajiannya penuh warna dan menarik, memberikan banyak ilustrasi dan diagram. Misalnya buku teks pengantar ilmu perpustakaan karangan Prof. Sulistyo Basuki. Oke, selanjutnya contoh buku teks. Buku yang terorganisir biasanya digunakan dalam proses pembelajaran. Biasanya berisi materi yang akan diajarkan. Contohnya buku pengantar ilmu perpustakaan. Selanjutnya referensi. Buku referensi yaitu sebuah buku yang dirancang dengan pengaturan dan perlakuannya untuk dikonsultasikan untuk suatu informasi yang spesifik, tidak untuk dibaca secara berurutan, dan biasanya buku yang penggunaannya terbatas pada perpustakaan. Sebuah buku yang dikonsultasikan untuk bantuan atau informasi tentang topik, tema, peristiwa, orang, tanggal, tempat, atau kata. Oke, di sini ada contoh buku referensi. Kamus adalah buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan asal-usul etimologi suatu kata dan juga contoh penggunaannya. Untuk memperjelas, kadangkala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus, dan kamus disusun berdasarkan abjad. Oke, kita masuk ke jenis-jenis kamus. Jenis-jenis kamus berdasarkan penggunaan bahasa. Kamus Eka Bahasa. Kamus ini hanya menggunakan satu bahasa, kata-kata entry, yang dijelaskan dan penjelasannya adalah terdiri daripada bahasa yang sama. Kamus ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan kamus di bahasa karena penyusunan dibuat berdasarkan pembuktian data korpus. Ini bermaksud definisi makna ke atas kata-kata adalah berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh kalimat yang mengandung kata-kata berhubungan. Contoh,
Bagi Kamus Eka Bahasa ialah kamus besar bahasa Indonesia di Indonesia dan kamus dewa di Malaysia. Kamus Dwibahasa kamus ini menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan daripada bahasa yang dikamuskan diberikan padanan atau pemerintah takrifnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Contohnya, Kamus Inggris Indonesia, Kamus Dwibahasa Oxford, Fajar Inggris Melayu, Melayu Inggris. Dan Kamus Aneka Bahasa, kamus ini sekurang-kurangnya menggunakan 3 bahasa atau lebih. Misalnya, kata bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin secara serentak. Contoh bagi Kamus Aneka Bahasa ialah Kamus Melayu, Cina, Inggris, Pelangi susunan Yueng Bon Chan pada tahun 2004. Kamus Istimewa. Yang pertama, kamus istilah. Kamus ini berisi istilah-istilah khusus dalam sebuah bidang tertentu. Fungsinya adalah untuk kegunaan ilmiah. Contohnya, kamus istilah fikih. Yang kedua, kamus etimologi. Kamus yang menerangkan asal-usul sesuatu perkataan dan maksud asalnya. Dan yang ketiga, ada kamus thesaurus. Perkataan searti. Kamus yang menerangkan maksud sesuatu perkataan dengan memberikan kata-kata searti, sinonim, dan dapat juga kata-kata yang berlawanan, arti antonim. Kamus ini fungsinya ialah untuk membantu para penulis untuk meragamkan penggunaan diksi. Contohnya Thesaurus Bahasa Indonesia. Thank you. Sekian, terima kasih, bye-bye.